Mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah sendiri itu adalah wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah. Tadi belum pernah haid sama sekali. Mumayyizah, dia bisa membedakan darah yang dikeluarkan. Tadi darahnya tidak hanya satu, darahnya bisa bermacam-macam. Dia bisa membedakan. Maka yang dibuat hukum pada mubtada'ah mumayyizah ini adalah darah qawi itu nanti yang diambil haidnya, darah yang lemah atau dhaif itu nanti istihadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallifi kutubina bil khusus Bajazuli Usman Bahyai Radiyah Jazuli wa man intasaba ilaihim. Thumma ila hadrati jami'i muassisi Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Pertemuan kali ini melanjutkan keterangan yang kemarin, halaman 4. Ingkang ngasta kitab monggo dibika halaman 4. Baris kedua. Kemarin pada pertemuan Sabtu yang lalu dijelaskan bahwasannya bentuk-bentuk daripada mustahadoh kemarin kan ada 7. Sekarang kita memasuki pada bentuk mustahadoh yang pertama. Jadi mulai diperinci, mulai mustahadoh yang pertama nanti sampai mustahadoh yang ke-7. Sekarang memasuki pada as-suratul ula. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratul ula utawi bentuke mustahadoh kang kawitan. Suratul ula utawi bentuke mustahadoh kang kawitan. Yal mubtada'atu yaiku wadon kang ngawiti. Yal mubtada'atu yaiku wadon kang ngawiti. Ai awwalu mabtada'aha, tegese awale oleh ngawiti ing mubtada'ah. Apa sing ngawiti? Adamu getih. Al mumayyizatu kang bisa mbedakake sapa mubtada'ah. Wahya utawi mumayyizah. Sekarang pengertian daripada mumayyizah. Wahya utawi mumayyizah iku allati wadon taro kang weruh sapa mubtada'ah. Qawiyan ing getih kuat, wa dhaifan lan getih dhaif, kal aswadi koyok getih kang ireng, wal ahmari lan getih kang abang. Pembagian mustahadoh yang pertama namanya adalah mubtada'ah mumayyizah. Kemarin kan ada 7. Ada kalanya mubtada'ah, ada kalanya mu'tadah, ada yang mumayyizah, ada ghairu
mumayyizah. Ada yang nasiyah, ada yang dzakirah. Sekarang memasuki pada pembagian atau bentuk mustahadhah yang pertama, namanya adalah mubtada'ah mumayyizah. Siapakah mubtada'ah mumayyizah? Mubtada'ah mumayyizah di sini dijelaskan wanita yang pertama kali mengalami haid, jadi pertama kali mengeluarkan darah, belum pernah haid sama sekali, dia sudah memasuki usia haid yang kemarin sudah diterangkan, dan dia juga mumayyizah. Artinya mumayyizah itu bagaimana? Mengetahui bahwasanya darah yang dikeluarkan tidak hanya satu, ada yang qawi dan juga ada yang dhaif. Nah, di sini nanti gunanya, kemarin kan pada pembahasan yang awal dikatakan bahwasanya setiap wanita harus mengerti warna darah, mulai dari yang terkuat dan yang terlemah. Darah haid itu kan macam-macam. Kemarin diterangkan ada berapa? Ada 5. Yang pertama yang paling kuat adalah darah hitam, kemudian merah, yang ketiga merah kekuningan, yang keempat kuning, yang terakhir keruh. Setiap wanita harus mengetahui, oh darah yang paling kuat, harus tahu urutannya mulai dari yang hitam sampai yang terlemah adalah berwarna keruh. Harus tahu urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus tahu urutannya. Karena apa? Ketika dihadapkan pada permasalahan istihadhah seperti ini, nanti membutuhkan ketahuan kita pada permasalahan darah. Oh, darah yang kita keluarkan ini warnanya ini, masuk qawi atau dhaif, masuk darah kuat atau darah lemah. Karena apa? Nanti menentukan hukum haid yang dilalui. Jadi harus benar-benar tahu. Di sini pembagian mustahadhah yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah, jadi belum pernah haid sama sekali. Jadi pengalaman pertama haid langsung mengalami istihadhah, dalam arti dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam. Istihadhah yang dibahas secara detail, yang pembagiannya ada 7, kemarin sudah saya jelaskan, adalah mustahadhah ketika darah yang dikeluarkan itu lebih dari 15 hari 15 malam. Ada seorang wanita mengeluarkan darah, misalkan tanggal 1 sampai katakanlah tanggal 20. Lah ini nanti yang ada pembahasan masuk mustahadhah yang mana? Mubtadi'akah atau mu'tadah, mumayyizah atau ghairu mumayyizah, dzakirah atau nasiyah. Fadda'ifu mongko utawi getih kang lemah, wa in tola senajan suwe apa dhaif, iku istihadhatun aran istihadhah. Wal qawiyyu lan utawi getih kang kuat iku haidun aran haid. Ketika mubtada'ah mumayyizah berarti ada seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, dia baru pertama kali mengalami haid, jadi belum pernah haid sama sekali, mengalami istihadhah, dia mengerti bahwasanya darah yang dikeluarkan ada yang qawi, ada yang dhaif, ada yang kuat, ada yang lemah. Maka hukumnya bagaimana? Karena darah yang dikeluarkan wanita yang seperti ini masih bercampur. Maksudnya bercampur bagaimana? Ada darah haid dan juga ada darah
istihadah. Untuk menentukannya harus mengetahui orangnya bagaimana dulu, darah yang dikeluarkan bagaimana. Kalau pembagian yang pertama ini, dia mubtadi'ah, baru pertama kali mengalami haid. Kemudian mumayyizah, bisa membedakan warna darah yang ia keluarkan. Oh, saya mulai tanggal ini mengeluarkan darah misalkan hitam. Darah ini mengeluarkan tanggal ini mengeluarkan darah merah. Ini yang namanya mumayyizah. Kalau mubtadi'ah mumayyizah mengalami pendarahan, maka untuk menentukan mana haidnya, mana istihadahnya, di sini dijelaskan fadha'ifu wa intala istihadatun wal qawiyyu haidun. Maka hukumnya adalah darah yang lemah meskipun keluarnya lama, semuanya dihukumi istihadah. Sedangkan darah yang kuat dihukumi haid. Nanti contohnya saya terangkan satu persatu. Jadi saya ulang lagi, ketika mubtada'ah mumayyizah mengalami pendarahan, untuk menentukan mana haidnya, mana istihadahnya, dia kan tadi tahu, oh saya mengeluarkan darah kuat berapa hari, darah lemah berapa hari. Maka yang dibuat hukum pada mubtadi'ah mumayyizah adalah nanti yang darah lemah itu hukumnya istihadah, yang darah kuat itu nanti yang dihukumi haid. Bisyarti Allah yang kuso, tadi dihukumi darah dhaif meskipun keluarnya lama itu istihadah, sedangkan darah qawi itu haid, tapi harus dengan syarat. Yang pertama, bisyarti Allah yang kuso kelawan syarat yento ora kurang opo al qawiyu getih kuat an aqallil haidi saking luweh sedithike haid. Syarat yang pertama, darah qawinya tidak kurang dari paling sedikitnya haid. Berapa paling sedikitnya haid kemarin? 1 hari 1 malam, atau kalau dibuat jam adalah 24 jam. Darah kuatnya yang dikeluarkan nanti tidak boleh kurang dari aqallul haidi, tidak boleh kurang dari 24 jam. Syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua, wa alla ya'buru aktsaro, wa alla ya'buru lan yento orang liwati opo qawi aktsarahu ing luweh akeh-akeh haid. Syarat yang kedua, darah qawi atau darah yang kuat tidak lebih dari paling banyaknya haid, yakni 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, wa alla yang kuso ad-dha'ifu an aqallit tuhri, wa alla yang kuso lan yento ora kurang opo ad-dha'ifu gete kang lemah, ora kurang an aqallit tuhri saking luweh sedithike suci. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya aqallut tuhur bainal haidataini adalah 15 yauman. Paling sedikitnya suci adalah 15 hari 15 malam. Berarti syarat yang ketiga, darah yang lemah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Syarat yang keempat, wa ayyakuna wilaan, wa ayyakuna lan yento ono opo dhaif iku wilaan kang nuli-nuli. Darah yang lemah harus wila, maksudnya wila bagaimana? Bi ayyakuna, gambare kelawan yento ono opo dhaif iku 15 limolas apane yauman dinani fa aktsara mongko luwih akeh muttasilatan kang tetemu apa 15
Syarat yang keempat, darah dhaif atau darah yang lemah ini harus wila. Maksudnya wila itu bagaimana? Keluar terus menerus sebanyak 15 hari 15 malam. Keluar terus menerus itu bagaimana? Digambarkan lagi bi alla yatakhallalaha qawiyun walau takhallalaha naqaun. Keluarnya terus itu maksudnya bi alla yatakhallalaha kelawan yento ora nyela-nyelani ing khamsata asyar apa qawiyun getih kuat walau takhallalaha senajan nyela-nyelani ing khamsata asyar apa naqaun bersih. Maksudnya keluar terus menerus, darah yang lemah itu tidak disela-selai oleh darah yang kuat. Misalkan keluar darah hitam, keluar merah, keluar hitam, keluar merah. Yang kuat kan hitam, yang merah berarti darah yang lemah. Karena keluarnya berselang-seling, yang merah itu kan dhaif, berarti dhaifnya kan disela-selai oleh dam qawi. Ini yang namanya tidak muttasil. Kalau muttasil itu yang bagaimana? Keluar darah, misalkan ada hitam, ada merah. Merahnya keluar terus, tidak disela-selai oleh darah yang kuat. Meskipun nanti yang menyela-nyelai naqo. Nanti yang menyela-nyelai naqo itu atau bersih, tidak dipermasalahkan. Misalkan keluar darah merah, kemudian berhenti, keluar lagi merah lagi, berhenti, keluar lagi merah. Ini masih namanya muttasil. Beda dengan keluar darah merah diselingi hitam, keluar merah lagi diselingi hitam. Ini namanya tidak muttasil. Karena apa? Disela-selai oleh darah kuat. Ini sudah mulai pembahasan yang rada rumit ya. Karena apa? Sudah memasuki pembahasan mustahadoh. Kalau kemarin kan ada istihadoh yang kurang suci, istihadoh yang kurang 24 jam, istihadoh yang belum masuk usia haid. Ini gampang. Karena apa? Darahnya tidak ada campuran. Semua yang dikeluarkan ketika kurang 24 jam semuanya istihadoh. Ketika memasuki masa tidak diperbolehkannya haid, itu juga semuanya istihadoh. Ketika usia belum memasuki usia haid, keluar darah, itu juga namanya istihadoh. Tapi tidak ada pembahasan yang detail. Kalau di sini darah yang dikeluarkan wanita ketika mengeluarkan darah lebih dari 15 ini masih bercampur. Ada haidnya, ada istihadoh. Untuk menentukan harus tahu orangnya bagaimana, darah yang dikeluarkan bagaimana. Karena apa? Nanti hukumnya juga berbeda-beda. Sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama, namanya saya ulang lagi mubtada'ah mumayyiza. Wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah. Jadi mengalami pendarahan, sebelumnya belum pernah. Kemudian sudah masuk usia haid. Kemarin kan usia haid minim 9 tahun, tapi harus pakai hitungan apa? Hijriyah. Jangan salah nggih. Ini yang baru mengikuti kedah semerap niki. Umur minim haid adalah 9 tahun, tapi harus pakai hitungan hijriyah. 9 tahun boleh kurang. Kurangnya yang penting tidak lebih dari 16 hari. Ini sudah masuk usia haid. Ketika ada anak perempuan sudah usia haid, yakni 9 tahun kurang, bisa kurang 16, pakai hitungan hijriyah, maka darah yang dikeluarkan adalah darah haid. Yang penting memenuhi kriteria haid. Yang pertama, kemarin saya ulang lagi, darah itu bisa dinamakan darah haid ketika yang pertama tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua tidak lebih dari 15 hari 15 malam.
Keluarnya juga pada masa-masa diperbolehkannya haid. Katakanlah masa sucinya sudah ada 15 hari 15 malam. Ketika mengeluarkan darah sesuai kriteria tersebut, maka darah yang dikeluarkan seorang wanita dinamakan darah haid. Sekarang yang kita bahas, ketika ada wanita yang sudah masuk usia haid. Jadi usia berapapun yang penting sudah masuk minimal usia haid. Minimnya tadi 9. Kalau pakai hitungan umum, hitungan Masehi berapa kemarin? 8 tahun 8 bulan lebih berapa hari? 7 hari lebih sekian menit. Itu kalau pakai hitungan Masehi, pakai hitungan umum. Kalau pakai hitungan Hijriah 9 tahun, boleh kurangnya yang penting tidak kurang dari 16 hari. Saya lanjut lagi. Ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, maka harus dimasukkan pada kategori mustahadah. Mustahadah yang pertama tadi yang sudah kita bahas adalah namanya mubtada'ah mumayyizah. Wanita yang baru pertama kali mengalami haid, berarti masih pengalaman pertama, terus mengalami pendarahan yang dikeluarkan lebih dari 15 hari. Dia bisa membedakan, karena memang pernah belajar atau mungkin yang lain, dia bisa membedakan, oh saya tanggal sekian mengeluarkan darah warna ini, tanggal ini mengeluarkan darah ini. Berarti namanya mubtada'ah mumayyizah. Hukum yang diambil untuk menentukan mana haidnya, mana istihadahnya pada pembahasan ini adalah darah yang paling lemah itu yang dinamakan istihadah, sedangkan darah yang paling kuat adalah darah haid. Tapi dengan syarat, harus memenuhi 4 persyaratan, syarat tamyiz namanya. Yang pertama, darah qawi, berarti darah yang paling kuat tidak kurang dari 24 jam. Syarat yang kedua, darah qawi tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, darah dhaif atau darah yang lemah tidak kurang dari paling sedikitnya haid. Syarat yang terakhir, darah yang paling lemah harus wila, keluar terus, tidak disela-selai oleh darah qawi. Berarti keluarnya darah yang lemah tidak diseling-selingi oleh darah yang kuat. Meskipun nanti yang menyela-nyelai adalah bersih atau berhenti, tidak keluar darah, tidak masalah. Sekarang saya contohkan masing-masing. Kita membahas mustahadah yang pertama. Ini namanya adalah mubtada'ah mumayyizah. Suatu contoh. Pada mubtada'ah mumayyizah, tadi kita kembali pada keterangan. Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah sendiri itu adalah wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah. Tadi belum pernah haid sama sekali. Mumayyizah, dia bisa membedakan darah yang dikeluarkan. Tadi darahnya tidak hanya satu, darahnya bisa bermacam-macam, dia bisa membedakan. Maka yang dibuat hukum pada mubtada'ah mumayyizah ini adalah darah qawi itu nanti yang diambil haidnya, darah yang lemah atau dhaif itu nanti istihadahnya, meskipun nanti keluarnya lama. Maksudnya lama itu bagaimana? Meskipun nanti darah lemahnya keluarnya berbulan-bulan atau bertahun-tahun, semuanya istihadah. Suatu contoh, ada darah kuat yang keluar di awal. Jadi mengeluarkan darah yang kuat dulu. Saya ulangi pada keterangan darah.
darah haid kan macamnya ada 5. Harus tahu mulai dari yang paling kuat sampai yang terlemah. Yang paling kuat adalah hitam, kemudian disusul merah, kemudian yang ketiga merah kekuningan, kuning, kemudian keruh. Urutan ini harus tahu. Karena apa? Ketika masuk mustahadah seperti ini, kita nanti dituntut untuk mengetahui, oh mana itu darah qawi atau darah kuat, mana itu darah dhaif atau darah yang terlemah, untuk menentukan hukumnya. Hukum yang diambil pada mubtadi'ah mumayyizah, yang darah paling kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Tetapi jangan lupa, ketika menghukumi mubtada'ah mumayyizah 4 syarat tamyiz. Apa itu 4 syarat tamyiz? Yang pertama, darah qawi atau darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Kita cek, coba. Contoh yang pertama, seorang wanita mengalami pendarahan. Baru pertama kali mengalami pengeluaran darah seperti ini. Jadi belum pernah men sama sekali. Mengeluarkan darah dibuat mudah saja 1 bulan penuh. Pada tanggal 1 sampai 5 berwarna hitam. Ini sudah saya kasih warna. 1 sampai 5 berwarna hitam. 6 sampai 30 berwarna merah. Karena dia baru pertama kali mengeluarkan darah, berarti mubtada'ah. Bisa membedakan darah yang ia keluarkan. Tanggal 1 sampai 5 berwarna hitam. Tanggal 6 sampai 30 berwarna merah, berarti namanya mumayyizah. Kalau mubtada'ah mumayyizah sesuai keterangan tadi yang diambil hukum. Karena ini darahnya masih bercampur. Oh, haidnya itu mana? Istihadahnya mana? Mubtada'ah mumayyizah, haidnya adalah darah yang paling kuat. Hitam dengan merah kuat mana? Kuat hitam. Karena secara urutan darah yang paling kuat adalah darah hitam, kemudian disusul merah. Berarti ini namanya darah qawi. Tanggal 1 sampai 5 mengeluarkan darah kuat atau qawi. Tanggal 6 sampai 30 berwarna merah. Ini berarti darah dhaif atau darah lemah. Berarti ketika kita sudah tahu oh namanya mubtadi'ah mumayyizah, hukumnya berarti yang paling kuat berarti darah hitam, ini yang haid. Selebihnya istihadah meskipun keluarnya lama. Maksudnya lama bagaimana? Misalkan ini tidak berhenti, ini masih bersambung terus, darah merah terus, tidak ganti warna, sambung menyambung, ya, terus berwarna merah. Enten mbak, ya. Nah, kita menyelesaikan seperti ini berarti ada yang seperti ini. Ini keluar terus, misalkan sampai berbulan-bulan, darah merahnya tidak berhenti. Berarti tetap yang qawi ini yang haid, yang dhaif ini istihadah. Tetapi harus tidak lupa 4 syarat tamyiz. Kita cek. Syarat tamyiz yang pertama, darah qawi tidak kurang dari 24 jam. Kita lihat tanggal 1 sampai 5, ketika keluarnya terus berarti ini ya sudah ada 24 jam. Berarti sudah masuk syarat yang pertama. Karena apa? Darah paling kuat atau darah qawi tidak kurang dari 24 jam. Syarat yang kedua, darah qawi berarti tanggal 1 sampai 5 tidak lebih dari paling banyaknya haid, yakni 15 hari 15 malam. Ini kan cuman 5 hari, berarti tidak lebih 15. Masuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, darah dhaif atau darah yang lemah ini tidak kurang dari paling sedikitnya suci, yakni 15 hari 15 malam. Ini dari 5 sampai 30 sudah lebih dari 15 hari. Tapi syarat yang ketiga ini bisa di skip. Napa mbak bahasa sampe di skip? Bisa tidak digunakan. Syarat yang ketiga, bahwasanya darah dhaif itu kan tidak kurang dari paling sedikitnya
suci. Itu nanti kalau kita dihadapkan pada keluarnya darah seperti ini. Setelah darah hitam keluar lagi sama kuatnya dengan darah yang pertama kita keluarkan, maka itu butuh dengan adanya syarat yang ketiga, yakni darah dhaif tidak boleh kurang dari 15 hari 15. Itu kan head yang kedua atau darah yang keluar yang kedua, darah qawi yang kedua. Bingung nggih? Saya ulang lagi. Tadi dihukumi headnya adalah darah yang paling kuat, darah yang lemah istihadah harus memenuhi 4 syarat tamyiz. Kita cek tadi sudah memenuhi syarat 1, 2 sudah. Syarat yang ketiga itu kan darah dhaifnya harus lebih dari 15 hari. Tidak kurang kok, harus lebih, tidak kurang dari 15 hari. Tidak lebih dari 15, tidak kurang dari 15 hari. Itu maksudnya ketika nanti dihadapkan seperti ini, setelah keluar darah kuat, kemudian darah lemah, kemudian keluar kuat lagi. Lah itu dibutuhkan syarat yang ketiga. Kalau kalau tidak mengeluarkan darah yang seperti ini, tidak dibutuhkan syarat yang ketiga. Contoh seperti ini. Ini yang tidak membutuhkan syarat yang ketiga. Misalkan tanggal 1 sampai 10 keluar darah hitam, berarti kuat. Kemudian 11 sampai 20 mengeluarkan darah merah, berarti ini yang qawi, ini yang dhaif. Kalau persyaratan yang 1 dan 2 ini sudah masuk. Katakanlah tanggal 1 sampai 10 sudah darah qawinya sudah ada 24 jam. Karena keluarnya terus ya. Tanggal 1 10. Berarti sudah ada 24 jam. Masuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua, darah qawi tidak lebih dari 15 hari. Ini cuma 10, tidak lebih dari 15 hari. Lah ini baru syarat yang ketiga tadi kan, darah dhaif tidak kurang dari 15 hari. Ini cuma berapa hari? 10 hari. Berarti ini tidak dibutuhkan syarat yang ketiga. Bisa tidak dipakai syarat yang ketiga. Ketika ini darahnya sudah berhenti, tidak keluar lagi, berarti syarat yang ketiga tidak dipakai. Ketika ini tidak berhenti, misalkan keluar lagi darah yang kuatnya sama dengan darah yang pertama, syarat yang ketiga ini dibutuhkan. Untuk apa? Menentukan hukum head darah yang kedua. Sama halnya dengan sampean menentukan head yang pertama dengan head yang kedua, kan harus sucinya tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Sama dengan itu. Ini ketika mengeluarkan darah misalkan tanggal 1 sampai 10 berwarna hitam, kemudian 11 sampai 25 berwarna merah, 26 sampai 28 keluar darah hitam lagi. Ini yang diperlukan syarat yang ketiga. Kalau syarat yang 1, 2 ini sudah masuk, syarat yang ketiga ini juga harus masuk untuk menentukan head yang kedua. Ketika darah yang paling lemah ini tidak kurang dari 15 hari 15 malam, maka yang pertama darah yang paling kuat ini head, darah kuat yang kedua ini juga head lagi, head yang kedua. Sampun? Paham nggih? Pada mubtada'ah mumayyiza, ketika kita menentukan hukum harus tidak boleh lupa 4 syarat tamyiz, kecuali nanti syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ini fleksibel ya. Ketika darahnya nanti misalkan berhenti sampai belum mencapai 15 bagaimana? Oh, berarti tidak membutuhkan syarat yang ketiga. Seperti ini kan darahnya yang lemah belum mencapai 15 hari, tidak dipermasalahkan. Jadi yang dibutuhkan cuma syarat yang ke-1 dan syarat yang
2. Tapi ketika darah yang dikeluarkan, darah dhaifnya ini diapit oleh 2 darah kuat yang sama kuatnya dengan darah yang pertama, maka syarat yang ketiga bahwasanya darah dhaif ini tidak kurang dari paling sedikitnya suci, tidak kurang dari 15 hari 15 malam, baru nanti darah yang keluar yang paling kuat yang kedua ini bisa dihukumi haid lagi, haid yang kedua. Sampun? Bingung? Sekarang contoh lagi. Pokoknya siap-siap bingung. Ketika kita menghadapi mustahadah, siap-siap rondo ngeluh. Ngantuk tapi ical, nggih? Sekarang contoh yang kedua. Tadi ketika darah yang paling kuat ini keluar di awal. Sekarang darah yang keluar yang kuat misalkan keluarnya di tengah, bagaimana? Tetap sama. Hukumnya mubtada'ah mumayyizah. Wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah, kemudian bisa membedakan darah yang dikeluarkan, ada qawi, ada dhaif. Yang dibuat hukum pada mubtada'ah mumayyizah untuk menentukan mana haidnya, mana istihadahnya adalah darah yang qawi atau yang paling kuat itu adalah haid, darah yang paling lemah itu adalah istihadah meskipun keluarnya lama. Itu harus dipegang meskipun keluarnya lama. Lama sampai mana? Tidak ada batasnya, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Kalau keluarnya tetap seperti itu, mubtadi'ah mumayyizah hukumnya darah yang paling kuat itu adalah haidnya, yang paling lemah ini adalah istihadah. Yang penting tidak berubah warna, terus nyambung. Ini contoh yang kedua. Ada seorang wanita mengeluarkan darah yang pertama tanggal 1 sampai 10 mengeluarkan darah merah. Kemudian setelah itu mengeluarkan darah hitam sampai tanggal 15. Mengeluarkan darah lagi darah merah sampai 30. Karena dia baru pertama kali, jadi pengalaman pertama dia mengeluarkan darah, pengalaman pertama pendarahan, langsung darahnya lebih dari 15 hari, maka masuk golongan mubtada'ah. Kemudian si wanita tersebut juga bisa membedakan, oh saya mengeluarkan darah merah, saya mengeluarkan darah hitam, berarti masuk mumayyizah. Ketika mengambil hukum pada mubtada'ah mumayyizah, mana haidnya, mana istihadah, jangan lupa 4 syarat tamyiz. Kita cek lagi seperti awal. Pada contoh yang kedua, ketika ini sudah memenuhi 4 syarat tamyiz, maka nanti bisa diambil kesimpulan darah yang paling kuat itu adalah haid, yang lemah itu adalah istihadah. Syarat yang pertama tadi pada mubtada'ah mumayyizah, darah yang paling kuat tidak kurang dari 24 jam. Kita cek lagi tanggal 10 sampai 15, karena keluarnya terus, katakanlah sudah mencapai 24 jam, sudah masuk persyaratan yang pertama. Syarat yang kedua, darah kuat antara hitam dan merah, yang kuat kan hitam. Berarti darah kuatnya tanggal 10 sampai 15 ini tidak 10 sampai 15 tidak lebih dari 15 hari. Ini kan cuman berapa hari? 5 hari. Sudah masuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, darah dhaif tidak kurang dari aqallut tuhur, tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Kita cek yang pertama tanggal 1 sampai 10, ini kan dhaif, darah lemah. Ini kurang dari 15, tapi cek yang belakang. Setelah 15 ke 30 ada 15 hari, berarti sudah masuk syarat yang ketiga.
Syarat yang terakhir, darah dhaif atau darah lemah, berarti merah yang sini yang kita anggap karena ini ada 15 hari, ini harus wila. Wila itu bagaimana? Keluar terus menerus, tidak disela-selai oleh darah kuat. Meskipun nanti andaikan ini bisa disela-selai oleh berhenti tidak keluar darah. Yang penting yang nyela-nyelai bukan darah yang kuat. Maka sudah masuk 4 syarat tamyiz, 1, 2, 3, 4 sudah masuk. Maka bisa diambil kesimpulan yang paling kuat ini haid, yang lemah ini adalah istihadhah. Sampun nggih? Sekarang contoh yang ketiga, darah kuatnya itu keluar terakhir. Maka bagaimana? Ketika sudah memenuhi 4 syarat tamyiz, hukumnya tetap sama. Darah yang paling kuat meskipun keluarnya terakhir, karena sudah memenuhi 4 syarat tamyiz, ini adalah haidnya. Kemudian yang istihadhah ini adalah darah yang paling lemah. Hitam sama merah, yang kuat kan hitam. Berarti yang hitam ini haid, yang merah mulai tanggal 1 sampai 25 ini istihadhah. Sekarang mandinya. Pada mubtada'ah mumayyizah, mandinya menunggu setelah hari yang ke-15. Ini baru mandi. Kenapa baru mandi? Ini kan pengalaman pertama, tidak tahu kalau darahnya lebih dari 15 hari. Padahal yang dihukumi haid kan cuman, kalau contoh yang seperti ini kan cuman 5 hari. Mandinya kita menunggu setelah 15 hari. Setelah darah ditunggu 15, kok masih keluar? Berarti dia baru merasa atau baru tahu kalau dia mengalami mustahadhah. Baru bisa menyimpulkan, menghukumi, oh karena saya baru pertama kali mengalami pendarahan, mengeluarkan darah, belum pernah haid sama sekali. Kemudian saya tahu darah yang saya keluarkan ada qawi, ada dhaif, berarti mubtada'ah mumayyizah. Yang dibuat hukum adalah karena darahnya masih bercampur, pada mubtada'ah mumayyizah, yang qawi, yang paling kuat itu haid, yang lemah istihadhah meskipun keluarnya lama. Mandinya setelah 15 baru bisa disimpulkan, oh karena saya 1 tanggal sampai 5 ini darah yang paling kuat, berarti ini haid saya. Darah yang lemah ini adalah istihadhah. Mandinya setelah 15 berarti dia memiliki kewajiban qadha salat mulai tanggal 6 sampai 15. Karena apa? Yang dihukumi haid cuman 5 hari. Di sini tadi kan menunggu masa tarabbus. Jadi mubtada'ah mumayyizah itu pada istilah fikih itu harus tarabbus. Menunggu setelah hari ke-15 baru dia tahu, oh saya mengalami istihadhah. Karena setelah tarabbus yang dihukumi kan tidak semuanya setelah 15. Maka bagaimana? Karena yang dihukumi cuma 5 hari berarti wajib qadha sholat mulai tanggal 6 sampai tanggal 15. Ketika bulan Ramadan juga demikian, qadha puasa mulai tanggal 6 sampai 15. Andaikan masuk daur yang kedua, maksudnya misalkan bulan berikutnya kok masih mengalami istihadhah seperti ini, bagaimana? Bedanya pada mandinya. Kalau hukumnya tetap sama, mandinya tidak menunggu 15 tetapi mandinya setelah hari yang dihukumi haid. Berarti setelah darah qawinya habis baru mandi. Itu kalau masuk daur yang kedua. Misalkan ketiga masih seperti itu, berarti mandinya juga setelah hari yang dihukumi haid, tidak menunggu hari setelah 15. Menunggu setelah 15 hari ini cuman pada daur yang pertama. Pada contoh ini juga sama. Ini mandinya kapan? Ya menunggu setelah 15 hari. Karena
yang dihukumi haid cuma tanggal 10 sampai 15, berarti di sini wajib qadha sholat mulai tanggal 1 sampai 10. Puasa juga demikian, wajib qadha tanggal 1 sampai 10. Ketika dia dihukumi istihadhah, maka sholatnya juga jangan lupa. Seperti keterangan yang kemarin, orang istihadhah ketika hendak sholat maka harus diistinjai terlebih dahulu, dibersihkan pakai cara tertentu, harus dengan jongkok sampai tidak terlihat bagian yang diistinjai ini, tidak terlihat, kemudian harus dimasuki kapas ke dalam sedikit. Andaikan kok masih darahnya itu keluar, dipakai semisalnya kalau sekarang itu ya pakai pembalut sama celana dalam. Kalau pembalut saja kan tidak mungkin, copot pakai celana dalam. Sholat siapa itu? Oh, di double tip, kantil, dibuat gerak lagi kantil. Cek mboten ngantuk, selingan guyonan. Ketika sudah diistinjai, kemudian sudah disumpal pakai kapas, pakai pembalut, pakai celana dalam, sudah bersih, harus segera wudhu. Wudhunya jangan lupa niatnya tidak liraf'il hadasil asghar, tapi listibahatis sholat, untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Setelah itu langsung segera melaksanakan sholat. Gak oleh ditinggal sik tak masak sik, sik tak nyapu-nyapu sik, tidak boleh. Halus setelah bersuci, setelah wudhu, kemudian langsung sholat. Misalkan menunggu jamaah, tidak masalah. Kalau menunggu jamaah, menunggu menjawab adzan, tidak masalah. Kalau menunggu yang lain-lain, tidak diperbolehkan, harus segera melaksanakan sholat. Satu kali bersuci hanya boleh untuk satu kali sholat fardu. Berarti hendak melakukan sholat fardu, diulang lagi dari awal, diistinjai dulu, disumpal, kemudian wudhu lagi, baru melaksanakan sholat. Kalau untuk melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang lain tidak masalah, tidak wudhu lagi, tidak apa-apa. Melaksanakan sholat sunnah berulang-ulang dengan satu kali wudhu diperbolehkan. Kemudian misalkan setelah diistinjai, setelah disumpal, sudah wudhu ngentut, bagaimana? Kenapa langsung wudhu? Tidak bisa, harus diulang dari awal. Mulai istinja pakai jongkok, kemudian sumpal pakai kapas, kemudian dan yang lain-lain, kemudian baru sholat. Dados tiang estri rodok-rodok angel, tapi yang golek ganjaran gampang, kayak Mbak Rahmi gitu ya. Golek ganjaran gampang. Sudah paham mulai dari awal sampai akhir. Jadi ini kita ambil kesimpulan. Mustahadhah yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Wanita yang baru pertama kali mengalami pendarahan, dia bisa membedakan warna darah yang ia keluarkan. Maka yang diambil hukum adalah yang qawi itu darah haid, yang dhaif istihadhah meskipun keluarnya lama tidak ada batasnya, berbulan-bulan, bertahun-tahun kok keluar terus, itu berarti memang penyakit kok tidak berhenti-henti, hukumnya tetap seperti ini. Tetapi ketika kita menentukan hukum pada mubtada'ah mumayyizah, tidak diperbolehkan lupa 4 syarat tadi. Yang pertama, saya ulang lagi untuk mengingat syarat bagi mubtada'ah mumayyizah. Hukum haidnya adalah darah qawi yang haid, kemudian darah yang paling lemah adalah istihadhah meskipun keluarnya lama. Syarat yang pertama, darah qawinya yang paling kuat tidak kurang dari 24 jam. Darah qawi tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Kemudian darah dhaif
tidak kurang dari paling sedikitnya suci, yakni 15 hari 15 malam. Syarat yang terakhir, darah yang lemah harus wila. Maksudnya wila tidak disela-selai oleh darah yang kuat. Jadi keluarnya terus doif meskipun nanti yang menyela-nyelai itu adalah nakok. Seperti contoh seperti ini. Ini saya contohkan darah doifnya keluarnya terus, tetapi disela-selai oleh nakok. Kalau disela-selai nakok tidak masalah, hukumnya tetap hukum mubtada'ah mumayyizah. Karena apa? Ketika nanti mubtada'ah mumayyizah tidak memenuhi salah satu saja dari syarat tamyiz ini, misalkan darah qawinya kurang dari 24 jam, hukumnya nanti beda lagi. Tidak seperti ini. Kemudian misalkan darah dhaifnya kurang dari 15 hari, hukumnya juga beda. Kemudian darah dhaifnya misalkan disela-selai oleh qawi, berarti misalkan keluar merah, hitam, merah, hitam. Itu sama-sama kan masuk mubtada'ah mumayyizah, tetapi karena tidak memenuhi salah satu dari syarat tamyiz, maka hukumnya tidak bisa dikembalikan sesuai hukum asal, melainkan nanti sesuai keterangan dikembalikan seperti hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah, yakni hanya yaumun walailah, satu hari satu malam. Itu saja juga harus ada syaratnya lagi, in arafa waqtabtida iddam. Ngeluh ya? Harus mengetahui pertama kali dia mengeluarkan darah. Oh, saya mengeluarkan darah tanggal sekian sampai sekian, jam sekian hari ini. Lah ini sudah berulang kali saya katakan, semua wanita baik itu masih muda ataupun ibu-ibu nggih, kita harus memiliki buku catatan khusus tentang siklus men kita setiap bulan. Karena apa? Ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan mustahadhah, kita bisa menghukumi darah yang kita keluarkan secara pasti. Oh, karena kita seperti ini, kita masuk mubtadi'ah, kita masuk muqtada, kita masuk mumayyizah, kita masuk ghairu mumayyizah. Kalau tidak ada catatan, kita ingat-ingat lupa, hukumnya susah. Nanti masuk pada bahasan mutahayyirah. Karena apa? Mutahayyirah tidak ada hukum pasti, cuman muhtamil bainad duhr wal haid. Jadi mungkin haid, mungkin juga suci. Itu kalau masuk mutahayyirah. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki catatan khusus menstruasi kita setiap bulan. Nah, syukur-syukur lek mboten enten teng buku ya teng tanggalan nggih. Mesti teng rumah kan ada tanggalan nggih, kalendere dipunderi sing gede, cek mboten lupa, cek mboten supe. Oh, saya mulai tanggal ini mengeluarkan darah ini, berair ini suci sampai sekian. Nanti ketika dihadapkan mustahadhah, hukumnya bisa mudah, tidak sesulit pada pembahasan mutahayyirah. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Biridhoillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.